Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Saya akan percaya semuanya dalam keadaan baik-baik saja, amin. Puji nama Tuhan, kita beribadah kembali secara online. Tetapi saya akan percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita, tidak akan mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Mari kita berdoa, kita mau siapkan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kenikmatan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga pada waktu ini ya Bapa, waktu yang indah ini kami boleh datang ya Tuhan. Kami mau menghampiri tata kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami datang dengan membawa hati kami yang siap untuk menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerjalah kuasa-Mu di tempat kami beribadah saat ini ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, amin. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, amin, memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu yang ku nampak. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari datang sembah Dia. Biarlah hanya kemuliaan-Nya yang nampak. Biarlah hanya kuasa-Nya yang bekerja. Curahkan hadirat-Mu bagi gereja-Mu ya Tuhan. Bagi umat-Mu kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik bagi kami ya Bapa. Semuanya baik yang Kau buat ya Tuhan. Terima kasih. Kami nyanyi hosana hanya bagi-Mu. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima sembah dari kami. Indah rencana-Mu, tak terselami pikiran-Mu ya Bapa. Kau yang mengerti kami ya Tuhan. Hanya Kau pribadi yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Korban syukur kami persembahkan hanya bagi anak domba yang hidup. Kaulah Raja yang perkasa. Kaulah Yesus Tuhan Juru Selamat. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, jamah kami. Yesus berkati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu di sisiku. Engkau selalu bersamaku. Kaulah satu-satunya pribadi yang tak pernah tinggalkanku Tuhan. Engkau setia Yesus. Engkau mulia ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hosana bagi-Mu. Hosana bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua boleh berlalu Tuhan, tapi Engkau tetap ada ya Bapa. Semuanya sirna tapi Engkau kekal ya Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Segala yang bernafas memuji nama-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, disembah Kau atas segala bangsa. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami naikkan hosana bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. 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 Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat suaramu katakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari katakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Kau layak. Kau layak disembah. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini kami tetap boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Engkau terus memberi kami hikmat daripadamu, penerangan daripadamu ya Roh Kudus, supaya kami boleh mengertikan firman-Mu lebih dalam lagi. Dan di bulan ini kami diajar mengenai penyembahan yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Dan terus mengajar kami Tuhan supaya hati kami tidak melenceng dan tidak bergeser kepada berhala-berhala yang lain Tuhan. Biar hati kami terfokus hanya kepadamu saja ya Allah. Dan terangilah hati kami dengan pimpinan daripadamu ya Roh Kudus. Hikmat dan pewahyuan yang kau berikan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabar saudara kasih Tuhan Yesus Kristus? Dan saya percaya kita tetap bisa beribadah secara online. Kita bersyukur atas segala rahmat Tuhan yang sudah berikan. Dan saya mohon dimaklumi kalau pada minggu ini tidak bisa beribadah secara onsite saudara ya. Karena ada satu dan lain hal yang ada kejadian-kejadian yang kita harus antisipasi saudara. Nah, menyambung dari pelajaran yang sudah kita dengar dari khotbah minggu lalu saudara, di mana kita diajar menjadi penyembahan-penyembahan yang benar ya. Ada hal yang harus kita perhatikan bahwa penyembahan kita ini harus benar, karena ketika bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub di bawah gunung Gerisim, dia mengatakan kepada wanita tersebut bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu saudara bisa lihat di Yohanes 4 ayat 22. Jadi kalau begitu saudara, selama ini orang-orang Samaria kita tahu bahwa mereka adalah percampuran dari orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Karena di situ waktu itu terletak pada zaman perjanjian lama, daerah Samaria ini dikuasai oleh kerajaan utara ya dari Israel. Dan saat itu dijajah oleh kerajaan Assyria, sehingga semua hampir rata-rata orang-orang Yahudi yang ada di Samaria itu diungsikan atau dipindahkan ke negeri Assyria saudara. Dan sebagai gantinya orang-orang dari sekitar Samaria tersebut dari bangsa-bangsa lain itu masuk ke kota Samaria dan menduduki kota Samaria, dan mereka menyembah tetap di Gunung Gerisim tetapi menyembah kepada banyak berhala. Berhala dan menyembah Tuhan, tetapi di samping itu juga mereka masih menyembah kepada berhala-berhala. Karena itulah bangsa Yahudi saat zaman Yesus itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria, karena mereka menganggap orang Samaria ini adalah kafir gitu ya. Karena mereka menyembah bukan kepada Allah yang benar gitu. Dari bangsa Yahudi berpendapat seperti itu. Nah,
Kemudian dikajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa penyembahan yang dilakukan oleh manusia kepada apa yang tidak dikenal atau tidak tepat sasaran ini itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Sedangkan kita tahu bahwa penyembahan-penyembahan yang benar itu sendiri itu akan membawa banyak hal, dampak yang luar biasa kepada si penyembah itu sendiri, ya. Nah, kita sudah belajar bahwa penyembahan yang benar adalah penyembahan kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kemudian kita juga belajar bahwa penyembahan yang benar tidak melibatkan tradisi, ya, atau artinya harus di tempat ini tempat ini khususkan untuk menyembah Tuhan, tidak, saudara. Oh, hanya di Yerusalem, hanya di Bait Allah, atau hanya di Gunung Gerizim saja, tidak. Atau berkiblat ke arah mana, kemana, ke utara, ke selatan, timur, barat, tidak, ya. Tetapi dikatakan Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan yang benar bukan untuk menyenangkan diri sendiri dan orang lain, saudara, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Dan penyembahan yang benar membentuk manusia menjadi segambar dengan Yesus Kristus. Karena pribadi yang kita sembah, apa yang kita sembah ini akan mentransformasi diri kita, saudara. Ya, perubahan-perubahan terjadi dalam diri kita sehingga itu mau perubahan. Oh, karakter-karakter Tuhan, karakter-karakter Yesus itu terimpartasi dalam diri kita ketika kita menyembah Dia, saudara. Allah yang hidup, Allah yang benar, saudara. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pada bagian yang keduanya adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Kita sama-sama lihat slide-nya, saudara, di Yohanes 4 ayat 23. Di sana dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lalu kita lihat di ayat 24-nya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dari sini ada dua ayat ini kita bisa lihat, saudara, ya, bahwa saatnya akan datang, akan tiba, ya, sekarang ini, ya, saat dari zaman Yesus sampai sekarang ini, saudara, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, ya, bukan menunjuk kepada lokasi, bukan menunjuk kepada tempat, bukan menunjuk kepada situasi atau waktu tertentu, saudara, ya, tetapi dikatakan penyembah benar ini akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa sendiri menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah orang-orang yang sudah diubahkan Tuhan, orang-orang yang sudah diberikan kebenaran oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, sehingga mereka lah yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, dari kedua ayat ini kita lihat ada pertanyaan perenungan, saudara. Yang pertama, siapa yang dimaksud roh dalam pasal ayat 20, Yohanes 4 ayat 22 sampai dengan 23, ya. 23 dan 24, ya. Dan apakah kata roh itu ditujukan kepada roh manusia atau ditujukan kepada roh Allah atau Roh Kudus, saudara? Ya, itu pertanyaan pertama yang nanti akan kita bahas sama-sama. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang dimaksud dengan kebenaran atau apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri, saudara? Supaya kita nggak salah dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai seorang penyembah di hadapan Tuhan. Beberapa minggu lalu kita sudah belajar juga bahwa ternyata penyembahan ini tidak terkotak-kotak, hanya terbatas dengan kita menyanyikan lagu-lagu pujian atau penyembahan saja, tetapi ternyata seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena itu kita harus dedikasikan hidup kita seluruhnya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya. Nah, lalu kita lihat jawabannya bagaimana nih, saudara, ya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus perhatikan kedua kata ini, yaitu roh dan kebenaran, ya. Dalam bahasa Yunani, roh itu disebut pneuma, ya, pneuma, dan disebutkan 379 kali, ya, dalam Alkitab, yang diartikan seperti nafas, angin, roh, sikap, dan semangat, saudara, ya.
Jadi kalau kita lihat ini di slide-nya ya saudara, pneuma digunakan untuk sebutan untuk Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Yesus. Itu saudara bisa jumpai di Matius 3 ayat 16. Kita sama-sama baca saudara ya. Di Matius 3 ayat 16 dikatakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi kata Roh Allah itu dalam bahasa Yunaninya, dalam Alkitab bahasa Yunani ya, itu ditulisnya pneuma ya, pneuma. Nah, jadi Roh Allah ini disebut dengan pneuma atau Roh Kudus disebut dengan pneuma. Tetapi ternyata kita lihat juga di Matius 8 ayat 16 ya, kita sama-sama baca saudara ya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Nah, di situ ada kata roh-roh ya. Yesus mengusir roh-roh. Nah, kata roh-roh ini ya, atau kalau kita baca secara satu kalimat ini konotasinya kepada roh jahat atau kepada iblis saudara, atau setan saudara ya. Tetapi dalam Alkitab juga ditulis dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma ya saudara. Jadi kita tahu bahwa ternyata pneuma itu selain diartikan dengan Roh Kudus atau Roh Allah, juga ada pengertian bahwa itu adalah roh jahat atau setan. Tetapi kita harus melihat konteks dari satu kalimat tersebut atau konteks dari satu pasal ya, ceritanya seperti apa, baru kita tahu yang dimaksud dengan pneuma ini apa gitu saudara ya. Apakah itu Roh Kudus, apakah itu roh jahat saudara. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 8 dikatakan di situ angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, di situ dikatakan angin bertiup. Angin di sini ternyata juga ditulis dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Oh, ternyata jadi selain Roh Kudus ada roh jahat juga, ada angin juga saudara ya. Nah, yang terakhir pneuma juga digunakan untuk menulis kata roh manusia. Kita lihat di Matius 26 ayat 41 saudara. Di situ dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, roh yang di sini dimaksud adalah roh manusia. Itu ternyata juga ditulis dengan kata pneuma. Ya. Nah, lalu kalau begitu saudara, kita lihat apa kok ini ada 4 pengertian dari kata pneuma ini gitu. Maksudnya apa ya? Kita lihatnya bagaimana ternyata angin ditulis dengan kata pneuma, roh manusia juga ditulis dengan kata pneuma ya. Ternyata dalam Alkitab ini bahasa Yunani kata pneuma ini ditulis dengan mengartikan roh Allah, Roh Kudus, roh jahat, juga ada angin, ada juga untuk manusia. Jadi kalau kita lihat saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran ini sebenarnya maksud dari kata roh ini siapa saudara ya? Apakah ini roh manusia atau Roh Kudus ya? Tentunya kalau roh jahat itu ya nggak mungkin lah saudara ya. Karena di situ dikatakan bahwa kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, masa kita menyembah dalam roh jahat itu kan nggak mungkin. Tuhan Yesus maksud seperti itu. Tapi yang jelas ini antara Roh Kudus kah atau roh manusia. Nah, supaya kita lebih jelas lagi saudara ya. Kita lihat kepada slide berikutnya lagi. Lalu kita lihat mengenai kata kebenaran. Kata kebenaran ditulis dalam bahasa Yunaninya itu aletheia. Aletheia. Ya, ditulis banyak 109 kali, diartikan sebagai kebenaran, kejujuran, dan aletheia ini digunakan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Itu ada di Yohanes 14 ayat 6 saudara. Di situ dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di sini kata akulah jalan dan kebenaran. Kata kebenaran di sini ditulis dengan aletheia. Ya.
Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Yang dimaksud dengan kebenaran ini adalah Yesus, saudara ya. Lalu juga dikatakan ternyata kebenaran ini juga dimaksudkan dengan firman Tuhan. Itu di Yohanes 17 ayat 17 ya. Kita lihat sama-sama ayat firman Tuhannya. Dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya, firman-Mu adalah kebenaran. Kata kebenaran di sini ditulis dalam bahasa Yunani itu aletheia juga, saudara. Ya, jadi dari sini kita sudah tahu ada dua pengertian. Dari aletheia adalah Yesus sendiri, dan yang kedua adalah firman-Nya atau firman Tuhan. Tetapi di samping itu di dalam Yohanes 14 ayat 17 itu dikatakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ternyata ada arti yang ketiga, aletheia ini adalah yaitu roh kebenaran atau roh kudus atau roh Allah. Ya. Dan yang keempat di Efesus 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi dimaksud dalam ayat yang arti yang keempat adalah perkataan manusia. Perkataan manusia yang benar. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat, saudara, ya. Kita bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang di atas, ya. Dari slide yang sebelumnya tadi kita sudah lihat, siapa itu roh, ya, yang dimaksud dengan roh, dan apa yang dimaksud dengan kebenaran itu sendiri. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya, bahwa kata roh, ya, ditujukan kepada Roh Kudus atau Roh Allah. Ini yang cocok, yang paling cocok, ya, bukan roh manusia, ya, bukan roh jahat, saudara. Atau kepada yang lain tadi dikatakan itu angin, ya, saudara ya, bukan. Tetapi yang jelas ini adalah Roh Kudus atau Roh Allah. Sedangkan kata kebenaran itu sendiri ditujukan kepada Roh kebenaran atau Yesus Kristus. Jadi, saudara, kalau kita lihat penyembahan dalam roh dan kebenaran adalah penyembahan dalam kuasa Roh Kudus atau Roh Allah. Penyembahan dalam kuasa Roh Kudus atau Roh Allah, saudara, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan 24, ya, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi waktunya akan datang, malahan sudah datang, bahwa dengan kuasa Roh Allah orang-orang akan menyembah Bapa sebagai Allah yang benar seperti yang diinginkan Bapa. Di situ jelas dikatakan kuasa Roh Allah, ya, dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Dikatakan dalam 24, sebab Allah itu roh dan hanya dengan kuasa Roh Allah orang-orang dapat menyembah Bapa sebagaimana Ia ada. Dan dari sini kita bisa belajar, saudara, bahwa menyembah dalam kuasa Roh Allah itu maksudnya seperti apa, saudara ya? Apakah harus berbahasa roh dalam menyembah Tuhan, ya? Atau roh manusia ini yang lebih dominan atau bagaimana, saudara, ya? Tapi di sini kita belajar bahwa kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Saya bilang orang-orang percaya, saudara, yaitu adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, ya, sudah menjadikan Yesus sebagai Raja dan Tuhan satu-satu dalam kehidupannya, dan menjadikan Yesus sebagai panutan dalam hidup kebenarannya, saudara. Dan ini kuasa Roh Kudus ini bekerja dalam dirinya dengan kuasanya, saudara. Nah, inilah yang dimaksud dengan kuasa Roh Kudus, ya. Jadi bukan dengan usaha manusia menyembah Tuhan, kemampuan atau semangatnya manusia. Oh, nyanyi dengan semangat, memuji Tuhan dengan semangat, bukan, ya. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus tentu pasti ia akan bersemangat dalam menyembah Tuhan, dalam memuji Tuhan. Jangan dibalik, saudara ya. Ada orang bilang, wah dia semangat nih memuji menyembah, pasti dia penuh dengan Roh Kudus. Belum tentu, saudara ya.
Orang semangat dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan belum tentu dia dipenuhi kuasa Roh Kudus. Tetapi yang jelas orang dipenuhi kuasa Roh Kudus dalam penyembahan-penyembahannya, dalam puji-pujiannya, ataupun dalam segala aktivitasnya, ia terus bersemangat di hadapan Tuhan. Apalagi kalau menyangkut tentang kerajaan Allah, menyangkut tentang penyebaran ajaran agama Kristus, ajaran kebenaran, menyangkut menyebarkan tentang Injil kebenaran supaya banyak orang diselamatkan. Tentunya dia akan terus bersemangat, ya. Jadi bukan penyembahan-penyembahan yang biasa-biasa saja kalau dengan kuasa Roh Kudus, ya. Tapi benar-benar penyembahan yang dimensi yang lebih tinggi, saudara. High dimension atau high quality, saudara, ya. Nah, ini akan membawa orang-orang ini terus mengalami pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus, mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan Roh Kudus, mengalami perjumpaan dengan hadirat Tuhan, ya. Orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia waktu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, seluruh hidupnya dia dedikasikan buat Tuhan, ya. Tentunya ketika mengalami keintiman dengan Tuhan, dia rasakan kasih Allah yang luar biasa, kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Nggak ada yang mustahil, saudara. Terjadi manifestasi, kesembuhan terjadi, ya. Dia begitu menginginkan, merindukan Tuhan, air mata mengalir gitu dari matanya ketika dia menyembah Tuhan atau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Exciting yang luar biasa itu terjadi bagi orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ketika dia menyembah Tuhan, ya. Jadi penyembahan dalam roh dan kebenaran sudah dan sedang akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang, ya. Dia sudah datang, sudah mati buat kita semua, dan dia bangkit kepada kita semua dari antara orang mati, menunjukkan bahwa dia Tuhan. Nah, melalui pengorbanannya, manusia yang percaya kepadanya diciptakan baru, disucikan oleh darahnya, serta menerima Roh Kudus. Itulah orang-orang yang kalau menyembah Tuhan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dalam dirinya, saudara, ya. Penyembahan dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itu sungguh besar dan sungguh luar biasa terjadi dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan saya yakin setiap orang percaya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika dia menyembah Tuhan rasanya ada kepuasan tersendiri dalam batinnya, ya. Kehausannya, kerinduannya, keingintahuan tentang Tuhan itu, aduh, rasanya gak pengen jauh-jauh dari Tuhan. Rasanya pengen selalu bersama-sama dengan Tuhan. Rasanya selalu bersekutu dengan Tuhan. Rasanya kalau sudah masuk dalam hadirat Allah, aduh, tidak mau keluar lagi dari hadiratnya. Ingin selalu bersama-sama dengan dia. Nah, mari saudara kita lihat lagi selanjutnya bagaimana pengertian dari Yohanes 4 ayat 21 sampai dengan 24. Kita lihat dari versi Alkitab, dari versi firman Allah yang hidup, saudara, ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Yesus menjawab, akan tiba waktunya kita tidak peduli lagi apakah kita berbakti kepada Bapa di sini, maksudnya kepada orang Samaria itu, waktu disebut kepada wanita Samaria itu di Gunung Gerizim, gitu, ya, atau di Yerusalem, karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti, ya, bukan tempat di mana kita berbakti, ya, seperti saat ini lah, saudara, ya. Bukan soal tempat, saudara. Wah, harus di gereja nih saya berbakti ibadah, jadi saya mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi ketika saudara beribadah secara online di rumah dengan sungguh-sungguh, ya, dengan kuasa Roh Kudus, saudara juga mengalami jamahan Tuhan. Saudara mengalami kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Tetapi kalau orang yang beribadah atau menyembah Tuhan atau berbakti atau kebaktian, gitu, ya, tanpa penyertaan Roh Kudus, ya hanya sekedar, ya udah deh saya ibadah hari Minggu, ya karena saya nggak bisa onsite, saya online aja, gitu, saudara, ya. Tetapi saudara melakukan ibadah secara online, dilakukan secara asal-asalan, saudara tidak mengalami jamahan kuasa Tuhan. Saudara tidak mengalami Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Karena apa? Saudara dipenuhi hanya sekedar tanggung jawab, rutinitas, kebiasaan yang saudara lakukan, tetapi saudara tidak punya hasrat, kerinduan, ya, dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu.
Nah ini yang salah. Salah kaprah kalau kita, ya sudahlah di masa pandemi COVID-19 ini kita beribadah secara online. Tetapi saudara kebablasan, saudara membiarkan kebiasaan-kebiasaan itu yang memimpin saudara ke rutinitas, merasa beban batin, oh saya sebagai orang Kristen harus beribadah, ya sudahlah ibadah, tadi bilang gak ibadah lagi, ya sudahlah ibadah secara online aja. Tetapi saudara beribadah secara asal-asalan, ibadahnya hanya sekedarnya doang, saudara ya, sehingga tidak mengalami jamahan kuasa Tuhan. Makanya dikatakan bukan soal tempat, bukan soal lokasi di mana, di sini atau dimanapun, di mana saudara bisa berbakti. Tetapi yang utama itu apa gitu saudara ya. Yang terutama hati kita ini harus connect dengan Roh Kudus. Hati kita connect dengan Tuhan. Hati kita ini terpaut dengan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya. Nah kita lihat saudara selanjutnya. Katakan, apakah kebaktian, karena yang penting bukan tempat di mana kita berbakti, tetapi cara kita berbakti. Cara kita berbakti. Bagaimana caramu beribadah? Bagaimana kehidupan penyembahanmu dalam sehari-hari, saudara? Ya, apakah kita sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dengan lebih lagi, atau ya hanya sekedarnya saja lah gitu loh, saudara ya. Nah, caranya inilah yang Tuhan tekankan dalam hal ini. Apakah kebaktian kita itu bersifat rohani atau sungguh-sungguh? Itu saudara ya. Dikata rohani itu sungguh-sungguh nih. Ya. Bersifat benar-benar sungguh-sungguh di depan, atau asal-asalan kita lakukan. Ya sekedarnya aja lah gitu loh. Pokoknya ibadah, pokoknya dengar firman Tuhan, pokoknya dengar puji-pujian penyembahan, itu cukup ya. Tapi saudara menyembahnya ya sekedarnya, memuji Tuhan sekedarnya, apalagi ya dengar firman Tuhan juga sekedarnya. Makanya waktu saudara dengar firman, tadi firman Tuhannya apa ya secara online? Apa ya? Sudah lupa. Kenapa? Saudara tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan. Ya. Apakah kita mendapat pertolongan Roh Kudus waktu kita beribadah? Artinya apa? Kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri saudara? Tidak nih. Waktu saudara beribadah. Sehingga waktu firman Tuhan dibagikan, ketika Roh Kudus bekerja dalam diri saudara atau kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, terjadilah impartasi pengertian firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh dan tidak mendapat pertolongan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan itu hanya sekedar kata-kata kosong, saudara ya. Yang kita dengar, oh iya. Tapi itu saja, selepas sudah selesai ibadah online, saudara udah gak ingat lagi apa tadi yang firman Tuhan ya. Apa yang maksudnya. Dan tidak ada yang berbicara kepada saudara. Ya, firman itu kosong. Kenapa? Karena saudara lakukannya dengan asal-asalan. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kita harus mendapat pertolongan atau kuasa Roh Kudus bekerja di diri kita waktu kita beribadah di depan Tuhan. Nah lanjut ya saudara ya, karena Allah adalah roh dan untuk berbakti sebagaimana mestinya kita harus mendapat pertolongannya. Ya, jadi di sini jelas ya. Jadi Allah itu roh. Jadi begitu juga kalau Allah itu sudah tahu Allah itu roh, bukan kita harus menyembah kepada patung lagi ya. Bukan menyembah kepada makhluk atau hamba-hamba Tuhan atau siapa sudah, tapi menyembahlah juga dalam roh, yaitu dalam kuasa Roh Kudus, bukan kedaginganmu. Bukan daging kita ini, tetapi roh kita bersama dengan Roh Kudus bersinergi untuk menyembah kepada Allah Bapa yang adalah roh. Ya. Jadi kita harus mendapat pertolongan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Oh ya, kenapa waktu kita menyembah Tuhan ada kadang-kadang orang bisa mendapat pengertian atau disingkapkan hal-hal yang baru oleh Tuhan. Pewahyuan yang baru oleh Tuhan. Kenapa Roh Kudus bekerja dalam diri kita? Ada orang ketika menyembah Tuhan, dia menangis dalam hati. Kenapa? Mendapat jamahan Tuhan. Dia merasakan Tuhan Yesus memeluk dia, menjamah dia, menyembuhkan dia. Itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirinya, saudara. Itu artinya apa? Kita mendapat pertolongan darinya, saudara. Jadi, lanjut lagi saudara, firman Tuhan ini. Kebaktian semacam inilah yang dikehendaki Allah Bapa dari kita.
Akan tetapi kalian orang Samaria sedikit sekali mengetahui tentang dia, sehingga kalian menyembah dengan membabi buta. Apa artinya saudara? Ya, orang yang gak kenal Tuhan, ya seperti orang Samaria ini disebutkan dalam slide di atas ini yang kita sudah baca saudara ya. Dia karena tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, apalagi belum menerima Yesus Kristus Tuhan, mustahillah dia mengenal Tuhan, sehingga dia kalau menyembah ya menyembah secara membabi buta sembarangan ya, pokoknya siapa deh. Seperti kalau kita misalnya yang sudah pernah ke kuasa-kuasa gelapan, ke dukun-dukun atau orang-orang pintar, nanti ya hari Jumat ya kamu bawa ini ya begini, bawa ayam hitam segala macam. Nah itu semua dituruti tanpa saudara punya pengertian. Saudara hanya tahu, oh ngerti dia punya kuasa. Kuasa yang mana nih? Nggak tahu, itu kuasa gelapan saudara. Ya. Nah ini kita nggak tahu secara membabi buta. Pokoknya nanti kamu hari Jumat datang sembahyang ya ke pohon itu. Di pohon itu ada kuasanya yang luar biasa. Tapi saudara nggak kenal siapa yang ada di pohon itu. Siapa yang ada di tempat-tempat keramat. Atau saudara disuruh bawa pulang jimat-jimat. Saudara nggak tahu apa isinya. Hanya saudara, oh ini punya kuasa nih. Tapi kuasa yang dari mana? Gitu saudara ya. Karena saudara nggak kenal kebenaran, nggak mengenal Allah secara benar, sehingga saudara mudah sekali digeser. Ada penyimpangan-penyimpangan dalam hatimu, penyimpangan-penyimpangan dalam pikiranmu yang dipimpin oleh orang lain kah, yang merasa lebih pintar, orang-orang pintar, orang-orang yang punya kuasa segala macam, padahal itu kuasa-kuasa kegelapan. Jadi di sini kita diminta bahwa kita menyembah bukan dengan membabi buta, tetapi menyembah dengan fokus kepada Allah yang hidup, Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan lagi saudara ya. Sedangkan kami orang Yahudi mengetahui segala sesuatu tentang dia, sebab keselamatan itu datang ke dunia ini melalui orang Yahudi. Jadi jelas di sini saudara bahwa Tuhan sendiri sudah memberitahukan kepada wanita Samaria ini bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi kepada dunia, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah orang Nazaret, orang Israel, orang Yahudi saudara. Jadi hanya orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi dia mengerti benar siapa yang disembah dan penyembahannya itu harus bagaimana. Penyembahannya harus dipimpin oleh Roh Kudus dengan pertolongan Roh Kudus sehingga bisa connect langsung to the point kepada Allah gitu ya. Tidak salah sasaran, tidak meleset, tepat pada sasarannya, sehingga dikatakan bahwa penyembahan kita adalah penyembah dalam roh dan kebenaran saudara. Dan juga dikatakan dalam kebenaran ini sendiri itu juga berbicara dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah berbicara kepada kita dan memberikan pengertian-pengertian yang baru kepada kita semua, sehingga waktu kita menyembah, kita bisa menyembah dengan nyanyian-nyanyian baru yang keluar dari mulut kita. Karena apa? Pengertian-pengertian baru dari Roh Kudus yang memberikan penerangan akan firman-Nya kepada kita. Sehingga kita bisa berkata, Allah itu hidup, Allah itu perisaiku, Allah itu gunung batuku, Yesus adalah gembalaku yang baik. Dan segala macam yang lain yang sudah pernah saudara baca, saudara mengalaminya. Bahwa dialah tabib yang ajaib. Saudara sudah mengalami kesembuhan dari dia. Oleh darahnya, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Nah itu kita bisa nyanyikan semua puji-pujian itu dengan pengertian-pengertian kebenaran-kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Nah inilah saudara, kita hari ini kita bisa belajar mengenai soal penyembahan dalam roh dan kebenaran. Dan itu kita membawa kita lebih intim lagi dengan Tuhan, lebih kusuk lagi dengan Tuhan, lebih fokus lagi dalam Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita kan sama-sama berdoa untuk terima berkat juga saudara ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu bahwa hari ini kami sudah belajar tentang penyembahan dalam roh dan kebenaran ya Allah.
Engkau membuka banyak hal buat kami dan menyikapkan supaya kami tidak salah sasaran dalam menyembah ya Tuhan. Menyembah Engkau Allah yang adalah roh, begitu juga kami harus menyembah dalam roh dan kebenaran supaya tepat pada sasarannya tidak melenceng Tuhan. Tetapi di samping itu ajar kami ya Roh Kudus untuk benar-benar mengerti, benar-benar mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, siapa Yesus Kristus yang terus memimpin kami, menuntun kami, memberi pertolongan sehingga kami benar-benar mengenal Tuhan bukan dari kata orang tetapi lewat pengalaman hidup kami dan pengertian-pengertian yang baru yang Tuhan bukakan buat kami semua. Bimbing kami terus menerus ya Roh Kudus dalam kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Dan hari ini kami juga terus berdoa di masa-masa pandemi COVID-19 terus semakin banyak ya Tuhan. Kami berdoa biar banyak orang yang mengalami kesembuhan, pemulihan dari sakit penyakit ini Tuhan. Dan terutama juga kami mohon perlindungan-Mu ya Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu yang beribadah. Supaya kami terluputkan ya Tuhan. Atau kami mengalami kesembuhan dari sakit penyakit ini ya Bapa. Kami percaya oleh anugerah-Mu yang berlimpah-limpah terjadilah kuasa kesembuhan dalam diri kami. Biarlah apa yang sudah Tuhan tetapkan buat kami semua menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Kami bisa melakukan dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan pada hari ini kami juga akan memberkati bangsa negara kami berkati Indonesia, kami berkati pemerintahannya, kami berkati kota di mana kami berada, Pontianak, Kuburaya. Kasih karunia-Mu berlimpah-limpah dan keselamatan-Mu terjadi kepada banyak orang ya Tuhan. Supaya mereka juga boleh mengenang keselamatan daripada-Mu dan menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar juga ya Allah. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Dan sebentar sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Bapa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah secara online ini Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Supaya mereka benar-benar fokus hidupnya kepada Engkau. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang hidup di hadapan-Mu. Yang mempersembahkan seluruh kehidupannya kepada-Mu saja ya Tuhan. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran ya Allah. Bawa mereka Tuhan untuk fokus senantiasa kepada-Mu. Dan Engkau berkati hidup mereka. Usaha mereka, pekerjaan mereka. Keluarga mereka, keluar masuk mereka ya Tuhan. Dan apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil ya Tuhan. Biar perkenanan-Mu sempurna dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita semua telah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara. Dan kemungkinan kita minggu depan kita bisa beribadah secara onsite lagi saudara. Tuhan Yesus berkati, tetap ikuti informasi yang akan diberikan kepada saudara semua. Haleluya.